nutqun biharfin bisifatin bainal idhari wal idgham. Membaca sebuah huruf di antara idhar dan idgham. Idhar dan idgham. Membaca sebuah huruf di antara idhar dan idgham. Itu adalah ikhfa. Kalau idgham memasukkan, kalau idhar membaca dengan jelas, kalau ikhfa menyembunyikan. Mirip idgham. Boleh pinjam peci nggak? Ini adalah idhar. Ini adalah idhar. Kalau yang maus huruf pertama dan peci huruf kedua, maka idhar itu begini. Huruf pertamanya jelas? Jelas. Huruf keduanya jelas? Jelas. Ini namanya apa? Idhar. Ini namanya idgham. Huruf pertamanya mana? Tidak ada. Huruf keduanya, karena dia mengandung huruf pertama secara pelafalan, maka ditasydid. Kenapa? Karena ada dua huruf di sini, maka ditasydid. Terus ada yang namanya idgham naqis. Idgham naqis itu misalnya begini. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Ini idgham atau bukan? Idgham. Tapi masuknya tidak seluruhnya. Ini namanya idgham apa? Naqis. Baik, terus apa bedanya idgham naqis sama ikhfa? Ini idgham naqis. Atau misalnya ini idgham naqis. Maka ikhfa adalah seperti ini. Masuk nggak? Enggak. Dilihat dari depan mirip idgham, dilihat dari samping mirip izhar. Ini ikhfa. Idgham naqis masuk tapi sebagian. Idgham kamil masuk seluruhnya. Izhar tidak masuk. Izhar tidak masuk. Ikhfa mirip idgham di satu sisi, mirip izhar di sisi yang lain. Itu analoginya. Syukran. Jazakumullah. Maka dalam konteks mim sakinah dapat kita lihat dari sisi huruf pertama dan keluarnya dua huruf. Huruf pertama dan keluarnya dua huruf. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membaca mim yang izhar, maka kita akan melihat bahwa mim dengan huruf berikutnya membutuhkan dua kali gerakan pada makhraj. Contohnya mim bertemu dengan apa? Fa. Hum fiha. Nggak mungkin kita ucapkan hum biha. Hum biha. Nggak mungkin. Tetap harus dua kali. Yang pertama yang kedua hum, dua kali gerakan. Pertanyaannya, huruf pertamanya yaitu mimnya kebaca nggak? Kebaca jelas. Hum. Baik. Ini adalah izhar. Jelas ya. Kemudian pada idgham misalnya mim bertemu dengan apa? Nggak ada yang lain. Ternyata idgham itu mim ketemu mim. Maka keluarnya dua huruf berapa kali? Lakumma. Sekali aja. Nggak perlu lakum emma. Nggak perlu begitu. Ya, sekali saja. Pertanyaannya, huruf pertamanya terbaca tidak? Lakumma. Huruf pertama terbaca tidak? Tidak terbaca. Loh, itu ada yang mana? Itu yang kedua. Tadi sudah disampaikan. Huruf pertamanya nggak kebaca. Nah, inilah perbedaan antara izhar dengan idgham pada mim sakinah. Terus ikhfa yang mana? Ikhfa itu mirip izhar pada satu sisi dan mirip idgham pada sisi yang lain. Kira-kira yang mirip izhar yang mana? Yang mirip idgham yang mana? Maka ternyata ketika kita mengucapkan ikhfa mim bertemu dengan ba, kita membutuhkan berapa kali gerakan? Tarmihim bi. Berapa gerakan? Sekali. Mirip apa itu? Mirip idgham pada satu sisi. Baik. Tarmihim bi. Huruf pertamanya terbaca tidak? Terbaca. Mirip apa itu? Mirip izhar. Maka inilah makna dari ikhfa mirip izhar pada satu sisi dan mirip idgham pada sisi yang lain. Khusus untuk mim sakinah begini ya, dilihat dari sisinya. Jadi dilihat dari depan kok miripnya mirip idgham karena sekali gerakan, kan? Pas dilihat dari samping ternyata masih kebaca huruf pertamanya mirip izhar.
Itulah kurang lebih kenapa kemudian ikhfa disebut di antara idhar dan idgham.